Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat subscriber semua? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta ketenangan lahir dan batin. Salam penuh semangat. Baik, kembali lagi dengan saya Galuh Suseno di channel Galuh Suseno Official. Jadi, video kali ini saya sengaja buat untuk menjawab beberapa sahabat yang mungkin baru menonton video ini atau baru tahu hipnoterapi. Jadi mereka menanyakan, Mas, hipnoterapi itu bisa untuk apa saja sih gitu. Terus bagaimana caranya kalau saya mau hipnoterapi gitu, atau apa sih itu hipnoterapi? Jadi pertanyaan itu masih banyak sekali yang masuk ke DM pribadi saya melalui akun media sosial yang saya miliki gitu. Jadi mungkin teman-teman yang menonton video ini ada di salah satu orang yang masih bertanya-tanya tentang itu, dan jangan di-skip-skip video ini, jangan sampai kelewatan beberapa detik saja karena nanti bisa gagal paham, nanti akhirnya nggak paham gitu ya. Jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya mendukung channel ini supaya semakin berkembang, semakin memberikan manfaat yang terbaik untuk sahabat dan teman-teman semua dengan cara sahabat menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like, share, atau bagikan ya video ini atau channel ini ke teman-teman dan sanak saudara. Serta jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya ketika channel ini upload video baru, teman-teman bisa langsung menontonnya gitu. Jadi ada pemberitahuannya. Jangan lupa berkomentar kalau ada dari video ini yang menarik untuk sahabat komentari, atau sahabat bisa memberikan salam, share, atau berbagi tentang cerita yang sahabat sedang alami gitu ya, berkaitan tentang hipnoterapi dan kecemasan berlebih atau psikosomatis. Jadi kita langsung saja menuju ke inti videonya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah menekan tombol subscribe-nya, mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Saya doakan semoga sahabat selalu sehat, selalu sukses, semakin bahagia dan tenang dimanapun, kapanpun, di situasi apapun. Amin ya robbal alamin. Baik, kita langsung saja. Jadi kita awali dengan apa sih itu hipnoterapi? Jadi saya akan jelaskan secara singkat dan mudah agar mudah dimengerti, agar simple saya bisa menjelaskannya dan mudah tertangkap oleh sahabat semua. Jadi apa sih itu hipnoterapi? Jadi hipnoterapi itu salah satu metode atau teknik terapi yang ditujukan untuk membantu pemulihan atau pemrograman bawah sadar atau melepas emosi-emosi negatif. Jadi hipnoterapi itu bagian dari hipnosis gitu ya. Ingat, bagian dari hipnosis gitu. Bukan seperti hipnosis yang mungkin sahabat sering jumpai di TV-TV yang tepak langsung tidur, lupa nama, dibangunkan, lupa nama, lupa pacar, lupa istri gitu ya. Bukan yang seperti itu. Jadi hipnoterapi memang salah satu dari bagian dari hipnosis, cuman yang ditujukan untuk penyembuhan gitu, terutama untuk terapi-terapi pikiran, terapi-terapi emosi gitu ya. Jadi pemrograman bawah sadar. Nah, seiring perkembangan zaman, jadi hipnosis itu semakin berkembang, teman-teman. Jadi banyak gitu macamnya, ada hypnostage gitu. Mungkin sahabat pernah nonton film atau nonton TV gitu ya, atau di YouTube banyak sekali itu, banyak orang-orang yang mempraktekkan hypnostage. Jadi hipnosis yang digunakan untuk di panggung gitu, untuk hiburan gitu. Jadi yang sering sahabat tonton mungkin ditepak tidur, lupa nama, lupa istri, lupa suami gitu ya. Ada, itu namanya hypnostage. Ada juga beberapa hipnoterapi, hypno breathing, hypno diet juga ada sekarang kan. Banyak orang yang ingin diet menggunakan hipnoterapi. Ada juga hypno kids, jadi untuk membantu pemrograman anak-anak gitu ya. Ada juga untuk kecemasan berlebih, untuk traumatik, depresi, ataupun gangguan psikis lainnya gitu, semakin berkembang. Jadi ilmu hipnosis pada dasarnya adalah ilmu pikiran bawah sadar gitu. Jadi untuk kendala-kendala yang tadi saya sebutkan juga.
gitu. Banyak lagi tidak bisa saya sebutkan semuanya, namun intinya hipnoterapi itu atau hipnosis itu adalah ilmu pikiran gitu, pikiran bawah sadar, intinya gitu. Kalau saya sendiri sebagai hipnoterapi gitu ya, saya banyak sekali menangani klien yang mengeluhkan atau meminta bantuan untuk merilis emosi negatifnya, untuk membantu memulihkan psikisnya atau pikirannya yang terlalu negatif, terlalu khawatir berlebihan atau cemas berlebih. Bahasa kerennya anxiety disorder. Ada juga yang membantu untuk diet dan anak-anak. Saya banyak juga menangani klien-klien yang seperti itu. Ada beberapa juga yang hypnobreathing gitu. Jadi ya untuk ibu-ibu mengandung gitu ya, mengandung, melahirkan gitu ya, banyak juga. Terus psikosomatis itu terutama banyak juga saya menanganinya gitu. Jadi keluhan-keluhan yang seperti ilusi, sensasi yang seperti ilusi di badan gitu ya. Jadi seperti contohnya seperti gangguan asam lambung, gangguan jantung, tapi ternyata setelah dicek ke dokter bagus semua. Itu psikosomatis ya, bawah sadarnya yang terlalu cemas berlebihan atau stres yang berlebihan itu pemicu dan penyebabnya gitu. Nah, lalu bagaimana sih proses hipnoterapi itu? Mungkin ada teman-teman dan sahabat yang ingin hipnoterapi namun ingin tahu terlebih dahulu bagaimana prosesnya, apakah di tempat tidur, bangun lupa atau bangun normal lagi dan sehat lagi. Jadi prakteknya gitu ya, pada realitanya gitu. Hipnoterapi itu sebetulnya sangat simpel sekali teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Jadi metodenya itu paling umum. Jadi kita awalnya dilakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui keluhan si klien. Jadi kita misalkan ambil contoh saja kecemasan berlebih. Nah, orang yang memiliki kecemasan berlebih tentu saja ada akar permasalahannya, ada pemicu atau faktor-faktor penyebabnya juga. Nah, wawancara itu digunakan untuk kita tahu apa sih penyebabnya seseorang mengalami kecemasan berlebih ataupun mengalami traumatik, fobia dan lain-lain gitu. Nah, itu pasti ada penyebabnya gitu. Misalkan penyebabnya karena sering sekali dibully atau dibanding-banding ke gitu ya, dibanding-banding ke zaman dahulu gitu. Semenjak kecil sampai hari ini ketika dewasa dia menjadi orang yang pencemas, sulit bersosialisasi dan sebagainya, takut mati ataupun apa namanya ya, takut berkumpul dengan orang-orang di sekitarnya. Itu pasti ada penyebab dan pemicunya gitu. Nah, kita harus selesaikan akarnya ataupun kita harus tahu dulu akar permasalahannya, setelah itu kita bantu luruskan gitu dengan memberikan metode hipnoterapi. Nah, setelah wawancara bagaimana Mas? Setelah wawancara ya langsung kita eksekusi dengan hipnoterapi, relaksasi, lalu pemberian sugesti. Jadi di relaksasi itu ada beberapa teknik lainnya gitu ya. Ada yang kita melakukan metode terapi pemaafan gitu ya, pelepasan emosi negatif, merilis pikiran-pikiran negatifnya gitu. Kita yang tahu nanti ketika sahabat-sahabat ingin hipnoterapi akan tahu sendiri. Tapi simpelnya teknik relaksasi dan pemberian sugesti saja seperti itu. Gitu. Nah, nanti untuk sahabat-sahabat yang ingin hipnoterapi akan tahu dengan sendirinya. Mudah-mudahan penjelasan saya paham. Saya berusaha untuk membuatnya menjadi simple gitu ya, agar sahabat-sahabat dapat mengerti gitu. Nah, untuk sugestinya bagaimana atau untuk relaksasinya bagaimana, tentu saja semuanya sama, dan sugestinya itu tergantung bagaimana keluhan si kliennya. Apa sesi
pertemuan. Nah, di hipnoterapi itu ada sesi pertemuan. Jadi nggak sekali tidur bangun sembuh. Jadi ada beberapa sesi pertemuan. Gitu, nggak bisa langsung sembuh. Gitu. Contohnya misalkan seperti hipnoterapi, jika kepada saya ya ada 4 sesi, 6 sesi, dan 8 sesi, itu tergantung tingkat keparahannya gitu. 4 sesi sudah cukup, 6 lebih baik, 8 jauh-jauh lebih baik gitu ya. Itu untuk maintenance. Jadi bukan tubuh saja yang di maintenance, jadi pikiran juga di maintenance. Jadi dirawat gitu. Nah, setelah itu apalagi Mas prosesnya setelah relaksasi dan pemberian sugesti? Setelah itu ya kita kasih coaching sedikit-sedikit gitu, kasih coaching dan kasih pemberian-pemberian saran atau teknik-teknik yang dapat dilakukan si klien itu di rumah. Misalkan harus rutin program mendengarkan audio terapi dan afirmasi setiap hari, atau dianjurkan itu untuk melakukan olah nafas gitu setiap hari gitu. Jadi ada program yang harus dilakukan atau yang dianjurkan oleh seorang hipnoterapisnya kepada kliennya di rumah juga gitu. Jadi nggak sekaligus tidur bangun sembuh gitu. Nah, banyak juga yang menanyakan apakah di hipnoterapi itu tidur Mas gitu. Jadi kalau di hipnoterapi itu sebetulnya nggak tidur teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi ya setengah tidur gitu. Kalau hipnoterapi itu nggak tidur gitu. Jadi setengah sadar awang-awang seperti orang relax, seperti orang mabuk, memang relax. Jadi rasanya seperti apa ya? Seperti orang-orang mabuk gitu. Jadi kita akan sangat malas sekali untuk menggerakkan badan, tapi kita masih bisa mendengar apa yang disugestikan atau diucapkan oleh si terapisnya gitu. Jadi seperti itu teman-teman dan sahabat. Semoga sahabat bisa menangkap penjelasan saya tadi. Nah, lalu bagaimana sih Mas cara apa namanya ya? Cara mendaftarnya, atau saya ingin nih hipnoterapi gitu. Saya harus kemana dan bagaimana gitu. Jadi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang ingin hipnoterapi, itu bisa cari atau temui hipnoterapis terdekat di lingkungannya atau di daerahnya, ataupun yang sudah terkenal banyak di media sosial, atau juga ketika ingin hipnoterapi kepada saya, mudah sekali sahabat-sahabat, tinggal langsung saja hubungi nomor admin di deskripsi video ini. Jadi sahabat keluar atau di skip dulu videonya, langsung klik saja deskripsi dari video ini. Ada nomor admin di sana, langsung hubungi saja, langsung pendaftaran lalu kita jadwalkan. Gitu teman-teman dan sahabat semua. Nah, kalau saya jauh dari Mas Galuh, atau kalau saya jauh nih nggak ada di lingkungan saya hipnoterapi gitu, itu bisa, kalau di saya itu bisa melalui online gitu ataupun offline. Kalau yang dekat sekitar Jabodetabek itu pasti bisa gitu. Nah, kalau yang di luar Jawa atau di luar Jabodetabek, kalau ada yang ingin datang, kalau yang tidak bisa ya bisa menggunakan jarak jauh gitu via online gitu. Jadi teknologi juga terkadang membantu memberikan efek positif. Banyak sekali efek positif yang kita dapatkan karena kemajuan zaman. Adapun efek negatifnya ya kita abaikan saja. Ya, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini membantu sahabat-sahabat yang ingin tahu penjelasan dari hipnoterapis, apa yang dapat dilakukan hipnoterapi, apa yang di pikiran sahabat-sahabat selama ini bisa terpecahkan, dan tidak ragu lagi untuk berkonsultasi untuk melakukan terapi. Karena ketika sahabat adalah seorang penderita kecemasan berlebih, seorang penderita traumatic stress disorder, itu mungkin untuk berdiam pun tidak nyaman, apalagi disuruh berkumpul dengan orang-orang banyak, atau simpelnya untuk beraktivitas pun merasa tidak nyaman. Jika dibiarkan terlalu lama ya akan semakin tidak nyaman. Oleh karena itu beranilah mengambil keputusan untuk
diri sendiri, untuk kebaikan diri sendiri, karena sejatinya dirimu adalah tanggung jawabmu dan kesehatanmu, kebahagiaanmu adalah hakmu. Oleh karena itu, ambillah tanggung jawab dan hak itu. Mulailah saat ini, detik ini, hari ini kita bangkit dan sehat kembali. Salam sehat dan penuh semangat. Saya Galuh Suseno. Terima kasih.